warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang saya mau tanyakan ini tentang riba itu, Pak. Ya. Kalau tentang jual beli itu kan ada barang, ini ada barang, ada uang. Lalu terus yang saya tanyakan itu kalau semacam falas sama kripto itu termasuk riba nggak ya, Pak ya? Bentar, ini gangguannya ada yang di organ tuh dari efeknya siapa ya? Yang on udah mati nanti ya lagi. Ya monggo silakan. Itu hukum apa mau? Riba. Riba itu kalau jual beli kan ada barang, ada uang, itu bukan riba ya, Pak. Nah di sini yang saya tanyakan tentang uang kripto sama falas itu termasuk riba nggak, Pak? Uang apa? Kripto. Apa tuh? Kripto. Iya. Oh. Sama falas. Sama? Falas. Permainan apa sih? Falas. Apa? Oh, falas. Lagi roh salad. Enggak. Karena dimakan. Karena itu kan seperti jual belinya nggak ada wujudnya gitu, Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Uang elektronik. Ya. Uang kripto itu kan uang yang kayak apa ya? Maya saja ya. Maya betul ya. Masatur yang pungsa ya, maya ya. Ya. Jadi termasuk falas. Falas ini nyata ya. Saham gitu ya. Jadi gini. Apa itu di ayat yang ada di Al-Qur'an kan apa itu? Saya agak lupa itu Pak Mainer ya. Jadi riba itu haram tapi jual beli, nah jual beli itu halal. Allah menyebutkan jual beli, ya. Nah, jual beli di sini maksudnya jual beli yang betul-betul berniaga dengan sesuatu yang nyata. Sesuatu yang nyata, ada uang, ada barang, kan? Di situ terjadi proses tawar menawar macam-macam gitu. Nah, sekarang kalau itu falas, ya, orang falas. Falas itu kita beli terus kita jual lagi, itu termasuk perdagangan, ya, termasuk transaksi jual beli itu, itu halal. Kripto gimana? Mungkin ada tanggapan Pak teman yang lain? Kripto itu hampir sama dengan jual beli saham sebetulnya, ya. Jadi itu termasuk saham itu halal. Orang beli saham, kalau dilepas atau sekarang beli emas disimpan bisa untungnya lebih banyak ya, lebih banyak. Itu bukan riba jual beli. Orang jual tanah kemudian waktu belinya per meter 100.000, setelah dijual sekarang 3 juta. Itu jual beli, itu sah halal, ya. Itu kesimpulan umumnya seperti itu ya, seperti itu. Yang dimaksud Nabi bahwa jual beli itu semua halal, ya, asal zatnya tidak haram. Misalnya apa? Jual beli babi, jelas itu haram karena barangnya zatnya haram. Zatnya halal tapi caranya juga haram, maka juga haram. Nah itu dia, ini tergantung zatnya baik tapi harus juga benar tapi tidak baik. Contohnya apa? Ibu jelas menderita sakit asam urat tapi makannya emping, itu benar tapi tidak baik. Halal atau ibah enggak, itu enggak halal atau ibah. Oh loro kok mau nih ngawur, ya. Itu baik tapi tidak benar, ya. Nah, monggo silakan, nanti tanggapan nanti boleh yang lain banyak. Monggo silakan. Sekarang siapa nih? Assalamualaikum. Saya bertanya itu minta penjelasan, ya, dipahami dulu. Umat Islam di Indonesia semuanya di dunia adalah ahli sunnah wal jamaah.
itba Rasul. Di zaman Rasul, dakwah itu diikuti dengan perang, diikuti oleh sampai sahabat-sahabatnya sehingga menguasai dunia 2/3 sampai Spanyol, Portugal. Ya. Pertanyaannya adalah mengapa umat Islam sekarang itu takut perang dalam dakwah? Jelas kafir harbi, dan orang musyrik, orang kafir itu nampak sekali. Mengapa? Padahal perintahnya jelas, perangilah mereka sampai dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satu. Yang kedua, kalau saya perang dengan Hercules, saya masuk surga atau neraka? Perang dengan Hercules. Oh. Karena Hercules itu haji. Ya, akan perang sama dengan umat Islam. Saya masuk neraka atau surga atau semuanya masuk neraka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama takut perang. Yang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Ustaz. Ada dua statement ini, yaitu pernyataan Ustaz tadi Abdullah bin Ubay itu munafik. Tapi setahu kita Abdullah bin Ubay itu munafik, dia di belakang Nabi. Artinya kalau di depan Nabi secara langsung tidak pernah dia menyatakan apa-apa yang tidak baik untuk Nabi. Dia hormat, santun, dia puji Nabi dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat Indonesia yang seperti Ustaz katakan tadi, si Hercules ini dia nyata-nyata itu berani menantang, walaupun mantan tapi kan panglima, bukan kelas irti, ya kan. Kalau di zamannya Soeharto itu irti kalau dari TNI orang nggak berani ngomong apa-apa Ustaz. Irtinya dari TNI tapi pangkatnya cuma kopral, nggak berani orang Ustaz. Ini mantan panglima Ustaz. Nah, begitu kita tarik ke belakang, ini sebenarnya ada yang dititipkan Allah kepada kita, tarik ke belakang. Bagaimana TNI ketika berkuasa, artinya di zaman Soeharto sangat otoriter. Begitu juga polisi, muncul anak Medan yang memaki-makinya setiap hari Kapolri, bukan pangkatnya ringan-ringan, Kapolri langsung yang masih aktif lagi, ditantang setiap hari itu. Tangkap saya, dasar kau begini, begono. Luar biasa, ini sebenarnya teguran bagi bangsa Indonesia. Itu yang mau saya nyatakan dari awalnya Abdullah bin Ubay tadi. Setelah itu Ustaz, yang kedua tentang haram dan halal. Kalau babi kita makan haram, kalau minuman keras yang memabukkan kita minum juga haram. Bagaimana kalau kita mengangkatnya? Saya kan online, saya bawa babi, jelas saya tahu itu babi. Katakanlah sudah dimasak atau belum babi, karena saya cari uang, saya bawa. Nah, ini haram atau bagaimana? Setelah itu minuman keras ternyata saya lihat itu minuman keras, saya bawa karena saya butuh uang. Nah, ini apakah ada bedanya babi dan minuman keras? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tadi tahu enggak dosanya, tapi kalau dia tahu bahwa hari itu menerima order membawa orang berdagang minuman keras dan juga babi, ya tidak? Hari itu kan, ya. Jadi itu ada dua dimensi, ya. Ada dua dimensi. Secara bisnis ada dua dimensi. Dimensi pertama adalah melayani penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Betul, dimensi utama itu kita paham itu. Ya, fikihnya mengatakan bahwa memindahkan satu orang itu objeknya ke tempat lain itu sah, halal, karena itu kan termasuk jasa jual beli. Jual beli dua macam, jual beli barang dan jual beli jasa, itu sah, halal. Meskipun itu barangnya barang haram, ya, minuman keras dan babi halal. Haramnya kalau itu ikut menikmati zatnya itu haram. Misalnya, Pak Toyib ini karena saya belum laku, saya bayar dengan 10 ton minuman ini ya, sama sekilo daging ini ya, itu yang haram di situ, ya, haramnya.
Itu pendapat pertama ulama begitu. Ya. Pendapat kedua yang ulama katakan kalau itu diulang haram. Hari itu halal, tapi kalau diulang itu haram. Jangan diulang. Ya. Misalnya, besok aku langgaran kayak Pak Toib kayak ini langgaran terus tiap hari kalau jemput nanti itu haram. Jadi haram. Jadi order utama, ya order utama kalau itu memang tidak disadari, tahu-tahu ada bahwa itu haram, itu halal. Tapi kalau terulang itu haramnya di situ. Karena ikut memperlancar proses perdagangan barang haram, itu haram, tidak boleh. Ya, hati-hati. Jadi kalau untuk baiknya kalau misalnya membawa penumpang, Pak ini apa itu? Ini babi ya. Kalau udah tahu dari awal babi itu silahkan cari yang lain. Batalkan. Itu yang lebih afdal seperti itu coba. Ya biar lain. Karena ikut mengantarkan barang haram, ikut menikmati barang haram itu kan termasuk opahnya itu. Tapi kalau Jawa tidak tahu dalam apa itu, baru setelah itu tahu itu boleh. Tapi itu hanya sekali saja itu terjadi. Ya. Puasa makan kenyang halal, lupa kok. Ya, lupa. Tapi setelah itu kok terus dirubah, lupa terus. Enak mungkin itu puasanya baru lupa. Ya itu. Kemudian dari atas ini yang Pak takut perang lain kan dua golongan Bani Salman dan Bani Hajjah itu takut perang terpengaruh provokator. Ya. Menurut Abdullah bin Subai dan hanya dua Bani ini yang dulunya takwa tak pada Nabi mundur takut perang. Apa yang dilakukan oleh Pak Tuhan tadi takut perang. Sekarang Baninya banyak Pak. Bani apa yang di Indonesia ya, nggak saya sebutkan ya. Banyak Bani yang takut perang. Hah? Bapak Ibu tahu semua banyak apa yang takut perang di Indonesia ya. Itu nggak etis juga, tapi paham ya. Banyak caranya Bani Salamah dan Hadisah. Banyak Bani Indonesia yang takut perang, gitu ya, untuk membela agama Allah, kan? Gitu ya. Kemudian perang melawan Sidia, ya, itu dia haji. Kita perang melawan Abdullah bin Ubay itu halal darahnya, ya. Kalau dia munafikun, Bani Hajjah, Salman itu sudah kita bunuh, kita halal darahnya. Karena dia munafikun, ya, meninggalkan perjuangan melawan agama membela agama itu masuk wajib untuk diperangi, ya. Ya, jadi melawan dia pun kalau dia melawan kemungkaran, melawan kebaikan ya kita perangi. Itu halal darahnya. Surga, surga Pak. Mau membunuh dia, surga. Ya, itu ya. Lagi ya, di belakang Nabi ya itu biasa ya, belakang Nabi dia santun, di depan Nabi santun, belakang Nabi hak, itu namanya pemunafikan banyak terjadi itu. Banyak pemimpin kita ya di munafikin banyak. Bahkan orang menteri-menteri sekarang ini ya sebagian kan punya sebab munafikun, ya Pak? Nah, gitu nggak? Ayo, kalau kita tulisnya para munafikun, ya, menyebutkan kebenaran itu masuk munafikun, ya. Berkata tidak jujur, tidak benar itu munafikun, ya. Kalau bicara bohong itu munafikun, ada ya? Ya, banda itu ya? Satu Pak. Oh ya. Ini yang baru hangat Pak. Hangat, ya. Ada disinyalir bahwa India Pakistan itu perang agama. Ya, merebutkan Kashmir yang penguasanya itu yang masyarakatnya Muslim. Nah, doa apa yang paling efektif untuk saudara kita yang di Pakistan yang Muslim? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Palestina sama kita soal badan kuno, ya.
pengajian kita baca, ya. Kita tahajud juga kita baca Allah. Karena hanya Allah kuasa yang bisa membolehkan hati manusia di seluruh dunia ini. Dunia ini hanya sekecil, ya, kecil sekali mata Allah, kecil sekali, ya. Dalam sekejap Allah bisa membolehkan. Tapi menurut saya itu proses terjadi akumulasi politik, geopolitik nasional, dunia internasional, geopolitik nasional, ya. Nanti akhirnya akan menjadi dua kutub, kutub Cina dan kutub Amerika itu, gitu. India itu juga kan Amerika, Palestina juga Gaza, menurut Israel juga Amerika. Dan dua kekuatan besar ini nanti akan menjadi perang terakhir, perang dunia akhir dan akhirnya kiamat. Ya, kita bisa berdoa itu. Semoga perangnya seperti perang Badar menggunakan Allah, ya, Allahumma amin. Jundullah atau kirimkan pasukan tentara Allah beribu-ribu untuk makan dari pasukan yang Muslim. Gitu ya. Mungkin itu kita berbicara dari tadi ini ya. Itu sudah cukup semua, Kalau waktu juga kita akhiri sampai di sini. Kita akan jumpa lagi pekan depan. Terima kasih atas seluruh perhatian dan seksama baik yang online dan offline. Masih kurang satu putaran lagi untuk tafsir. Nanti ada selingan Pak Yilman, ya. Saya ada Pak Yilman. Atau Pak Nur ada giliran misi, ya. Misi selingan, ya. Insya Allah. Ya. Matur nuwun semuanya, kembali kepada takmir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah majelis Sabtu subuh istiqomah yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah, dan kita sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita dengarkan kajian tafsir Al-Quran surat Al-Imran ayat 121 130. Barusan apa yang kita dengar kita kesankan di dalam hati dan kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara. Dan untuk kesempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, mari majelis ini kita tutup dengan doa di para majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.